Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita bertemu kembali dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam bersama dengan tutor Ibu Erni. Sebelum masuk pada tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Adapun materi pembelajaran yaitu indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islami. Sebelum masuk pada tujuan pembelajaran, supaya semangat lagi, saya akan membacakan pantun Islami. Mari pergi ke kantor memakai dasi, laksanakan ibadah jangan berhenti. Belajar hati-hati komunikasi, masa depan kalian sedang dinanti. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini diharapkan mampu membuat karya berupa konten, postingan, komentar di media sosial terkait etika pergaulan dan komunikasi Islami, sehingga meyakini bahwa etika pergaulan merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mampu menciptakan suasana dinamis dan harmonis dalam pergaulan sehari-hari. Selanjutnya, etika komunikasi yang Islami. Kesalahpahaman memang kerap terjadi saat kita melakukan komunikasi atau interaksi dengan orang lain. Salah paham juga bisa terjadi karena orang sengaja membuat informasi yang tidak benar atau hoax. Misalnya, ketika kita membuat status atau memberi komentar terhadap pernyataan orang lain di media sosial, memahami dan menguasai etika dalam komunikasi, baik di media sosial maupun komunikasi secara langsung yang sudah ada rambu-rambunya dalam ajaran Islam. Berikut beberapa etika berkomunikasi yang didasarkan pada ajaran Islam. A. Berbicara atau menyampaikan informasi yang benar. Berkomunikasi dengan orang lain sama maknanya dengan berbicara kepada orang lain. Saat berbicara dengan orang lain, kita dituntut untuk berkata yang benar. Komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial. Dalam menyampaikan informasi ke orang lain, sebaiknya yang langsung ataupun melalui media sosial harus dilakukan dengan benar, tidak merekayasa atau memanipulasi fakta sebenarnya. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi hendaknya tidak menyebarkan berita bohong atau hoaks. Demikian pula di media sosial, sebaiknya kita menahan diri untuk langsung menyebarkan atau menge-share berita-berita kepada orang lain apabila kebenarannya belum dapat kita pertanggungjawabkan. Bagian B, menggunakan bahasa yang santun. Dalam berkomunikasi, bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang santun, baik komunikasi secara langsung maupun melalui media sosial. Santun dalam berkomunikasi adalah salah satu cara kita menghormati kepada orang lain. Dalam ajaran Islam, berkata yang baik atau santun merupakan perilaku yang sangat terpuji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut merupakan perilaku yang sangat terpuji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qulul linnasi husna, yang artinya serta
Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Quran Surah Al-Baqarah Surah kedua ayat 83. Menggunakan bahasa yang santun sangat penting untuk dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan dapat dimulai dari orang-orang terdekat, dimulai dari hal-hal yang sederhana, misalnya sopan santun dalam menyapa saat bertemu seseorang sampai dengan sopan santun dalam komunikasi di media sosial. Kaitannya dengan komunikasi di media sosial adalah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, antara lain: 1. Mulai dengan sapaan dan salam. 2. Perkenalkan diri bila baru pertama kali chatting dengannya. 3. Gunakan kata-kata yang tepat dan santun. 4. Mengucapkan maaf ketika menyampaikan ide sebagai kerendahan hati. 5. Menghargai privasi orang lain dengan tidak menyebarkan berita, gambar, foto yang bisa menyinggung perasaan orang lain, walaupun hanya sekedar bercanda atau bahan candaan atau ketawaan. 6. Hindari postingan atau memberi komentar yang berisi hasutan yang menyebabkan ketersinggungan orang lain. 7. Akhiri dengan terima kasih dan salam. Selanjutnya bagian C. Memberikan respon dengan baik dengan kata-kata yang baik. Dalam ajaran Islam, ketika kalian heran, takjub, marah, terkejut, terkena prank, dan sebagainya, seharusnya merespon dengan kata-kata yang lebih baik. Misalnya dengan perkataan yang baik, kalimah thayyibah. Beberapa kalimah thayyibah yang digunakan dalam komunikasi langsung maupun komunikasi di media sosial. Yang pertama, mengucapkan salam. Salam diucapkan atau dituliskan sebagai pembuka pada saat menuliskan berita atau pesan kepada orang lain. 2. Tasbih. Tasbih diucapkan atau dituliskan ketika kagum atau heran terhadap sesuatu atau ketika melihat sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. 3. Mengucapkan Masya Allah ketika menulis atau melihat sesuatu yang indah atau rasa kagum. 4. Mengucapkan tahmid. Tahmid merupakan ucapan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dituliskan atau diucapkan ketika mendapat rezeki, nikmat, atau selamat dari musibah. Jadi tahmid ini diusahakan selalu mengucapkan syukur, alhamdulillah. Selanjutnya yang kelima, selalu mengucapkan istighfar. Istighfar ini dibaca atau ditulis ketika melakukan kesalahan kepada orang lain atau berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya takbir. Takbir dibaca atau ditulis ketika melihat atau membaca sesuatu yang mengandung kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, istirja atau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika membaca atau menulis atau melihat atau membaca sesuatu yang mengandung informasi terkait kematian atau musibah. Selanjutnya bertanggung jawab. Komunikasi lebih bermanfaat dan berkualitas, maka lakukanlah dengan penuh tanggung jawab ketika berkomunikasi dengan
menggunakan media sosial, kita harus bertanggung jawab atas semua ucapan ataupun tulisan yang kita posting, baik status ataupun respon kepada orang lain seperti like, share, follow, komen, dan sebagainya. Yang ketiga, hikmah menerapkan etika pergaulan dan komunikasi Islami. Generasi Muslim, setiap perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia pasti mengandung kebaikan, dan sebaliknya, sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mendatangkan keburukan. Etika pergaulan dan komunikasi Islami sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena di dalamnya terdapat manfaat yang sangat besar dan luar biasa. Adapun kesimpulan materi pada pertemuan kali ini yaitu komunikasi Islami. 1. Menyampaikan informasi dengan benar. 2. Merespon berita dengan kata-kata yang baik. 3. Menyampaikan informasi dengan bahasa yang santun. 4. Bertanggung jawab. Adapun tugas pada materi kali ini yaitu silahkan membuat satu dialog komunikasi dengan baik bersama dengan teman, baik itu teman sebaya ataupun teman kantor atau teman-teman di sekolah. Mungkin inilah dari materi pertemuan kali ini, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.